Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. All praise due to Allah subhanahu wa ta'ala alone, peace and blessing may be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and upon his family, his companions and his followers till the day of judgment. Okay, good good night, good evening, student. Not good night, yeah, good evening. Good night is used when we want to stop meeting or a conversation, yeah, or a dialogue with someone. That is, we can use good night. But when we will open the interaction or meeting with someone in the yeah in the night, we can use good evening. So now it's good evening. I will say good evening is more appropriate than good night. Yeah. Okay. Good morning, good evening, students. How are you today in your house? Is there something new in your house? So we are going to begin our online learning. That's the first online learning since your friend that chose offline learning just came, ya. Ini pelajaran online pertama setelah teman-teman antum yang memilih offline itu datang ke pesantren. So, I hope you also student who are still in your own house can come to our ma'had. Ya. So, I hope so. I hope like that. Ya, Anda juga berharap antum yang masih di rumah nanti bisa hadir segera di pesantren tanggal 28 and 29th of August. Yeah, I will see you in our beloved Ma'had. Ya, nah harapan sih gitu ya, yang masih di rumah tanggal 28 dan 29 itu bisa hadir di pesantren. Atau mungkin ada juga yang di bulan September ya, awal-awal September. Baik. So I will share my screen. Ana akan share screen Ana atau layar Ana ya. As usual, so you can see our page that we discuss it. You are presenting to everyone. Yeah, I will share. I will share later this recording. So this meeting is record. Ya, ini meeting ini direkam ya. Nanti anak share rekamannya. Dan mungkin pada saat sekarang antum juga sedang menonton rekamannya, hasil rekamannya. Okay, so I'll open here. Yeah, can you see, student? Can you see my screen? Okay, in the last discussion we have discussed about this. Yeah, the expression of agreement. So I will choose a contrast color, I think. So black, yes, black, I think it's more appropriate or more comfortable. Warna hitam lebih jelas ya. We have discussed this expression, the expression of agreement. What is agreement? Agreement apa? Agreement apa teman-teman? Agreement is persetujuan, ya. So this is the expression that can we use to agree with someone's opinion or suggestion. Maka ungkapan-ungkapan ini adalah ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan kalau kita setuju ya terhadap saran atau pendapat seseorang. I agree with you. That's for sure. I couldn't agree with you more. Absolutely, exactly. That's exactly how I feel. That's so true. You're right. I guess so. That's a good idea. Even though the words are different, each of sentence or phrase, yeah, but the meaning is same. All of them have same meaning, ya. Walaupun kata-katanya berbeda ya, macam-macam ini bentuknya dan kata-kata yang digunakan juga berbeda, tapi maknanya itu semua sama, yaitu agree, setuju, ya. And the other side, dan sisi lainnya adalah the expression
The expression of agreement, afwan. The expression of disagreement. Disagreement artinya ketidaksetujuan ya. Antum kalau melihat ada kata benda atau noun kemudian diawali dengan this ini ya, ada kata yang awalannya this ya, ini imbuhan. Bahasa Inggrisnya imbuhan itu prefix ya. Itu maknanya negatif. Maknanya negatif ya. Agreement sendiri adalah kata benda atau noun. Kalau ditambahin imbuhan this maka dia maknanya negatif. Kalau agreement artinya positif yaitu setuju, berarti so disagreement has meaning, punya makna apa? Punya makna tidak setuju. So we can use this expression in this column. Jadi kita bisa menggunakan ungkapan-ungkapan dalam kalam ini to differ, to disagree, ya, to reject someone's opinion, suggestion, ya, and offering. Ya, jadi ungkapan-ungkapan yang ada di kolom sebelah kiri, sebelah kanan ya, sebelah kanan nih, sebelah kanan layar, expressing disagreement ini, ya, maka kita bisa gunakan ungkapan-ungkapan di sana untuk menyatakan kalau kita tidak setuju dengan pendapat seseorang atau ajakan seseorang atau saran seseorang. Tidak setuju ya. Ingat-ingat tuh. Agreement setuju, disagreement tidak setuju. I don't think so. Ya. Menurut saya atau saya pikir tidak begitu. Saya pikir tidak begitu. I don't think so. I'm afraid I disagree. Saya khawatir, saya tidak setuju. I totally disagree. Saya benar-benar tidak setuju. Ini bisa antum gunakan ketika antum ingin menanggapi sebuah saran seseorang ya atau pendapat seseorang yang antum benar-benar tidak ada sama sekali aspek yang antum setujui dari pendapat orang tersebut ya, benar-benar antum nggak setuju, maka antum bisa gunakan I totally disagree. Saya benar-benar tidak setuju. Kemudian I beg to differ. Saya mohon untuk menolak. Beg itu artinya memohon. Not necessarily, tidak perlu. That's not always true, itu tidak benar. Tidak selamanya benar atau tidak selalu benar. That's always the case, tidak selalu seperti itu permasalahannya. Itu artinya secara bahasa Belandanya itu letterlijk. Letterlijk itu secara perkata, artinya seperti itu ya. I'm not so sure about that. Saya tidak begitu yakin tentang hal itu. I don't think it's a good idea. Saya tidak yakin atau saya tidak berpikir atau menurut saya itu bukan ide yang bagus. So, even though the expression of this column have or has many of words, each of them has a different words, yeah. So, but all of them have some meaning that is can be used for disagreement. Ya, walaupun semua nih ungkapan-ungkapan yang di sebelah kiri ini, yang sebelah kanan ya, yang disagreement ini itu kata-katanya beda-beda, cuma maknanya itu semuanya itu sama, yaitu tidak setuju. Jadi Anda bisa gunakan ungkapan-ungkapan di kolom kanan untuk menyatakan ketidaksetujuan antum terhadap pendapat seseorang, saran seseorang ya. Okay, so the next page. Okay, this is our activity student. We can make a line like this, ya. Bisa tarik garis, or we can write the response beside the question, beside the number of the question, ya. Itu. Baik, so what you will do in this activity student? Apa yang antum harus lakukan di latihan ini? Baik, ya. Match the statement. Antum bisa lihat di sini. Match the statement or question, cocokkan ya. Match artinya cocokkan. Ungkapan-ungkapan atau pertanyaan ya, with their responses, dengan respon mereka. Baik. Jadi tugas kita adalah mencocokkan, mencari ungkapan, bukan ungkapan, mencari respon. Ya, cari jawaban yang benar terhadap atau untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Yang ada di sebelah kiri ya. We have to find a suitable or the match responses. This is the responses ya,
to respond this question or statement. Ya, kita cari kira-kira ungkapan mana yang benar, yang cocok ya untuk pernyataan yang dikatakan oleh orang-orang yang sebelah ini. We need a new trash can. Kita butuh trash can apa? Can itu artinya selain bisa ya. Can itu kan artinya bisa ya. Bisa, saya bisa, I can. Saya bisa tidur, I can sleep. Nah, itu can di sana artinya bisa. Tapi kalau di sini can artinya adalah tempat. Can itu artinya bisa juga kaleng. Ya, kaleng. Nah, kalau trash can berarti adalah tempat sampah. Karena trash artinya sampah. We need a new trash can. Kita butuh tempat sampah yang baru. So the answer is this, student. Jawabannya yang ini nih, anak kasih tahu aja biar cepat. I don't think so. Saya pikir tidak demikian. This one is still good. Ini yang satu ini masih bagus. We just have to wash it. Ya, kita hanya butuh mencucinya saja. So this is the agreement or disagreement. Ini disagreement. I don't think so. Menurut saya tidak demikian. Okay, number 2. Mila is a nasty girl. Mila adalah gadis yang nasty. Nasty ini punya perangai jelek ya. Dia suka mencaci maki. So the right answer is in A. I guess so. Menurut aku pun demikian. Saya pikir demikian ya. I guess so. She called me names yesterday. Dia memanggilku dengan names. Names ini bukan nama ya, tapi apa? Ejekan. Ejekan atau caci maki. Yesterday kemarin. So, this is the agreement or disagreement for this response. Ini respon ini agreement atau disagreement terhadap pernyataan yang ini. This or agree. Agree student ya. This is agreement. This is agreement. Okay, so now the next page. Okay. The Sci-Fi movie was very interesting. Look here, please. The Sci-Fi movie was very interesting. Ya. Film Sci-Fi. Sci-Fi ini jenis film ya. Itu sangat menarik kata dia. So the right answer is this, student. Jawaban yang benar adalah yang D. I beg to differ. Aku mohon, saya menolak. Aku mohon untuk menolak gitu. In my opinion, dalam pandanganku atau dalam pendapatku atau menurut pendapatku, it's a bit boring. Bit boring, sedikit. Bit itu sedikit. Boring membosankan. So it's a bit boring in Indonesian adalah itu sedikit membosankan. Ya. So number 4, what if we go swimming this afternoon? Bagaimana kalau kita pergi berenang sore ini, afternoon. Afternoon itu berarti setelah zuhur sampai menjelang maghrib. Okay, so the answer is E. Yeah, E. I was just going to say that. In our language it can be mean like this. Saya mau aja bilang kayak gitu. Ya, saya baru aja mau bilang kayak gitu. I was just going to say that. Aku baru aja mau bilang gitu ya. The weather is fine. Cuacanya sangat baik. Ya. So the last number, I like Mrs. Norma. Aku suka Nyonya Norma. Kenapa dia bisa suka? She is very nice. Dia sangat baik. So the right answer is the last answer, that is in alphabet C. Yang benar ada di jawabannya C ya. You are right. Kamu benar. She is kind and helpful. Ya. You are right. Kamu benar. Dia kind. Kind itu baik. Baik. Helpful. Penolong. Ya. Dia adalah perempuan yang suka menolong. Penolong dalam apa nih? Kebaikan atau keburukan? Okay, that's all. Is there any question? If you have a question, you can ask me directly on my WhatsApp number. Okay. Okay, now please you have to give more attention. Yeah. In this part, you have to give more attention.
Bagian ini antum perlu memberikan perhatian yang lebih untuk anak. Baik, we are going to learn about conjunction. Kita akan belajar tentang conjunction. Apa itu conjunction? Conjunction ini, conjunction adalah kata hubung, ya. Kata kan biasanya cuma satu ya, cuma satu huruf. Bukan satu huruf, ya satu kata. Nih, ini namanya satu kata. Tapi kenyataannya conjunction itu tidak mesti satu kata. Seperti ini, in order to, ini kan 3 kata. So that juga ada 2 kata. Bisa jadi kumpulan kata ya. Kumpulan kata yang fungsinya apa nih? Connect, menghubungkan antara apa? Words, phrase, ya, frasa, clauses, klausa, anak kalimat, and sentences. Dan kalimat itu sendiri secara bersama-sama. Nah itu. Jadi conjunction ini fungsinya adalah menghubungkan. Menghubungkan apa dengan apa? Bisa words katanya. Kata dengan kata, ya. Kemudian phrase yaitu frasa. Apa itu frasa? Nanti kita jelaskan. Nanti Anda jelaskan. And clauses. Apa itu klausa? Atau clauses apa? Nanti Anda jelaskan. And sentences. Apa itu sentences? Sentences itu kalimat. Ya, sebagaimana yang kita tahu dalam bahasa Indonesia juga sama. Kalimat itu ada subjek, ya, ada predikat. Ya. Predikat adalah kata kerja, ya. Kemudian ada objeknya, kemudian ada keterangan waktu, keterangan cara, ya, keterangan tempat. Nah, itu adalah predikat. Ya, jadi kumpulan kata yang paling banyak ya dalam sebuah bahasa adalah kalimat atau sentence bahasa Inggrisnya. Baik, so we are going to learn 3 conjunction. Kita hanya belajar 3 konjungsi saja. Conjunction itu bahasa Indonesianya konjungsi ya. Ada to, in order to, and so that. Oke. Please pay attention here. Coba perhatikan sini. To and in order to have same meaning or have some function. Same, bukan some. Same function. To dan in order to itu punya fungsi yang sama. Fungsinya adalah menghubungkan antara klausa dengan frasa. Baik, apa itu klausa? Klausa adalah kumpulan kata. Perhatikan, klausa adalah kumpulan kata yang memiliki subjek, pelaku, dan verb, kata kerja. Maka itu disebut dengan klausa. Klausa bisa disebut juga sebagai anak kalimat. Ya, anak kalimat. Minimal dia ada subjek dan verb atau kata kerja. Kemudian yang kedua ada frasa di sini. Frasa adalah kumpulan kata yang tidak ada subjeknya. Yang ada dia langsung verb, kata kerja, ya. Pass the exam. Pass the exam, lulus ujian, itu langsung kata kerja. So, if we have clause and phrase, kalau kita punya clause dan phrase, so they can be connected by using to or in order to. Jika kita punya klausa dan juga punya phrase, ya, punya phrase, maka itu bisa kita hubungkan dengan menggunakan to atau in order to. Jadi kayak gini kalau disambungkan. He studies hard, ya, to pass the exam. Or atau he studies hard in order to pass the exam. Ya, gitu ya. Kalau gitu artinya apa saat bahasa Indonesianya? He studies hard, dia belajar dengan giat to, agar, ya. Maka to dan in order to artinya bisa agar atau supaya. He studies hard to pass the exam. Dia belajar dengan giat agar lulus ujian. Pass itu lulus, exam ujian. Berikut juga sama dengan in order to. He studies hard in order to pass the exam. Artinya sama, dia belajar dengan giat, dengan keras, supaya atau agar lulus ujian. Oke, and then itu kalau pakai conjunctionnya to dan in order to. Bagaimana dengan so that? Baik, so that
Bagaimana so that? Maka so that has a different meaning beside this, ya. So that punya fungsi atau makna ya yang berbeda dengan to dan juga in order to. Ya. Apa maknanya so that dan fungsinya? So that can be used to connect between clause and clause. Nah, jadi kalau tadi to dan in order to itu adalah konjungsi yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan klausa dengan phrase, ya, maka kalau so that ini bisa kita gunakan untuk menghubungkan antara klausa dengan klausa. Bisa nggak Sat pakai to atau in order to untuk menghubungkan klausa dengan klausa? Jawabannya tidak bisa. So that juga tidak bisa menghubungkan antara klausa dengan phrase. Jadi fungsinya masing-masing ya. To in order to, the function is to connect between clause and phrase. Then, yeah, and the other, so that its function is to connect between clause and clause. He studies hard so that he will pass the exam. Ya, dia belajar dengan keras so that, maka, ya, so in Indonesian so that can be translated into maka, ya, he will pass the exam, dia akan lulus ujian. Nah, ini yang sebelah sini kenapa ini disebut clause? Karena ada yang namanya subject dan juga pass di sini adalah verb, kata kerja. Sedangkan kalau phrase itu cuma adanya verb doang di depan. Ya, itu bedanya antara clause dengan phrase. Ya. Baik, kalau itu dan in order itu diikuti oleh phrase dan so that diikuti oleh clause. Bagaimana cara membedakan itu clause dan phrase? Phrase tidak ada subjek, langsung kata kerja, dan clause ada subjeknya dan ada subjeknya dan juga ada kata kerja. So now it's your turn to do something. Baik, ini ada tugas nih buat antum untuk dikerjakan. Please do this activity, student. Coba antum kerjakan nih. Ya, coba antum kerjakan. Bagaimana kerjakannya saat complete the sentences by choosing the correct conjunction. Lengkapilah kalimat ya di bawah ini dengan memilih konjungsinya, dengan memilih ya kata hubungnya. Nih, kata hubungnya sudah tersedia antara so that atau to ya. Nah, antum adalah memilih. Kalau menurut antum yang benar so that, so you can make a circle on it. Ya, kalau menurut antum benar so that, maka antum silakan lingkari so that. Ya, or atau cara lainnya adalah if you think that to is incorrect, so you can give a mark like this. Nah, bisa juga kalau menurut antum to itu adalah konjungsi yang salah buat kalimat ini, maka antum boleh coret aja to-nya. Nah, jadi cara mengerjakannya antum boleh melingkari ya yang benar atau mencoret yang salah dan membiarkan yang benar. So that is your duty to finish ya. So number one I will do for you for number one ya, for number one only. Cuma nomor satu saja. Coba Anda akan kerjakan buat antum. The girl is studying very hard at the moment. Gadis tersebut itu sedang belajar sangat giat saat ini. So that or to. Ya, pilihannya so that atau to, kemudian setelahnya pass her exam next month. Lulus ujiannya bulan depan. So the answer is so that or to. So the right answer is so that or to. The right answer is to. The right answer is to. Ya. The girl is studying very hard at the moment to pass the exam, to pass her exam next month. Kenapa jawabannya to? Karena dia menghubungkan antara apa tadi? Antara clause dengan phrase. Kenapa ini disebut clause? Karena ada subjek dan ini kata kerja, verbnya. Sedangkan
Ini disebut phrase karena tidak ada subjek, yang ada hanya verbnya saja. Okay, that's all. So you have to do number 2, number 3, and number 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, student, I think that's enough for today. So I will close this meeting. So if you have a question, you can ask me directly to my WhatsApp number. Yeah, don't forget to do the assignment. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.